Sudah diputuskan oleh mereka, kalau urusan siapa jadi presiden atau wakil presiden, ya harus Agus. Dan itu adalah keputusan bapaknya. Kalau bukan Agus, nanti bapak marah. Bakal gigit jari dan gagal jadi cawapresnya Anies, AHY masih kurang pengalaman dan bakal jadi tim horenya Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti nasib yang dimiliki oleh Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2024. Politikus tersebut menurutnya masih kebingungan. Dia masih tak memiliki pengalaman yang tinggi dalam politik di Indonesia. Ketimbang menjadi wakil dari Anies Baswedan, Denny menyarankan kepada ketua salah satu partai politik tersebut untuk membangun nama dan koneksi, misalnya dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo. AHY setidaknya memiliki kesempatan untuk merasakan kursi pemerintahan, misalnya menjadi seorang menteri. Menurutnya, AHY perlu bangun nama pelan-pelan terlebih dahulu jika berkeinginan jadi cawapres. Sebelumnya, pegiat media sosial ini menyebut di Pilpres 2024 nantinya AHY berpotensi kembali disalib oleh Sandiaga Uno melalui PKS. Sekarang 2024, @pdemokrat ingin calonkan @Agus Yudhoyono lagi jadi cawapresnya @Anies Baswedan. Tapi lagi-lagi Sandi Uno mau nyalip lagi lewat PKS. Kasian Agus. Hahaha. Ungkap produser film Sayap-Sayap Patah ini. Diketahui sejumlah nama lain juga kerap muncul sebagai figur yang pantas jadi cawapres Anies seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang menjadi representatif NU dan perempuan. Ada juga representatif dari Indonesia Timur, mantan Mentan Andi Amran Sulaiman. PKS sendiri sempat menawarkan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher. Namun belakangan PKS mengaku membuka ruang bagi Sandiaga Uno jika berkeinginan jadi cawapres Anies. Hal ini tentu lagi-lagi membuat posisi AHY sebagai ketua umum hanya jadi bahan percandaan. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sendiri sudah punya sejarah kegagalan dalam percaturan politik. Pertama, yaitu saat AHY mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta saat Pilkada DKI 2017 lalu. Bahkan gugur di awal dengan perolehan suara yang sangat kecil. Kedua, saat AHY tak terpilih menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Nah, dari sini pastinya sebagian kader itu meragukan bahwa AHY bisa mendongkrak suara Partai Demokrat. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan jika Anies dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, maka akan lebih mudah bagi siapa yang menjadi calon dari partai juru kunci. Namun, posisi Agus Harimurti Yudhoyono saat ini berada di tengah-tengah tokoh dengan elektabilitas yang terus meningkat. Maka mimpi dan AHY akan kembali gagal masuk dalam arena Pilpres. Karena secara logika sederhananya saja, bagaimana partai koalisi memilih Agus Harimurti Yudhoyono sementara ada tokoh lain yang memiliki elektabilitas yang lebih tinggi. Nah, fatalnya lagi, pengembangan generasi di Partai Demokrat juga mandek. Sampai saat ini belum ada sosok yang baru yang bisa membawa Demokrat naik kelas. Hingga saat ini pula, tidak ada sosok di Partai Demokrat yang sepopuler Susilo Bambang Yudhoyono ketika memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut pada 2004 dan 2009. Nah, jika dilihat dari perkembangan saat ini, maka sudah bisa disimpulkan bahwa kubu Anies tak bakal memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebab untuk mengalahkan capres dari partai juru kunci butuh sosok yang lebih tinggi elektabilitasnya. Sedangkan secara politik, posisi AHY sangat sulit. Sedangkan langkah saat ini sangat menentukan langkah di esok hari. Saya menduga AHY akan memilih jalan yang pernah ditempuh. Bapaknya netral, namun pilihan netral itu akan diambil saat akhir-akhir pesta demokrasi Jakarta usai. Jika itu yang ditempuh, maka AHY benar-benar anak SBY. Bukan sekedar anak kandung namun juga anak politik. Ya begitulah pada akhirnya Agus Harimurti Yudhoyono akan kembali menjadi tim hore Anies Baswedan. Bagaimana kalau menurut Anda?